Rekan saya, Fikar Muhammad Haq sebagai moderator dan juga Muhammad Farel Alarik Ilyasa sebagai presenternya akan memulai video konferensi mengenai dasar fotografi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Fikar Muhammad Haq sebagai moderator. Silakan Fikar, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan kami juga dan sudah membuka roomnya gitu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tentang tata tertibnya dalam uh, room Zoom VCT ini. Jadi yang pertama, uh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami berharap untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Lalu juga kami berharap untuk selama acara berlangsung, terutama ketika pembawaan materi, mic-nya, mikrofonnya itu dipastikan untuk di-mute-kan atau di-silent-kan supaya tidak ada suara-suara yang akan menyela ketika sedang berlangsungnya pembawaan materi. Lalu yang terakhir, kami berharap Bapak Ibu dan teman-teman dapat mengisikan presensinya ketika presensi atau absen ini sudah dibagikan linknya agar tidak tertinggal ya, seperti itu. Lalu selanjutnya saya minta izin kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk memperkenalkan presenter atau pemateri kami saat ini, yaitu Muhammad Farel Alarik Ilyasa. Beliau ini adalah seorang siswa SMK kelas 11 jurusan multimedia dari SMKN 11 Bandung. Jadi insya Allah apa yang dibahas saat ini adalah bidang yang sangat-sangat ditekuni, yang sangat-sangat dibisahkan atau ahli oleh beliau, oleh Muhammad Farel ini. Kurang lebih seperti itu. Tidak banyak berbicara lagi, saya menyerahkan kepada Farel selaku pemateri atau presenter untuk memulai pembawaan materi. Jadi silakan Farel, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Saya presentasiin dulu ini PowerPoint-nya. PowerPoint-nya ada, Kak? Ya, ada. Boleh, silakan. Sudah. Oke. Langsung dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Farel Alarik Ilyasa ingin menyampaikan sedikit materi tentang dasar-dasar fotografi. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada sedikit pengertian fotografi, dan yang kedua ada mengenai dasar-dasar fotografi. Nah, pengertian fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu photos, yang artinya cahaya, dan grafo yang artinya melukis atau menulis. Yang berarti fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pekat cahayanya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Sedangkan kamera sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital atau memori. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar fotografi. Ada komposisi, depth of field, fokus, dan nanti di slide selanjutnya ada exposure. Nah, yang pertama, komposisi atau angle. Ini yang harus diperhatikan dalam kita mengambil suatu foto atau gambar. Untuk menghasilkan foto yang menarik, diperlukan keberanian untuk meletakkan objek. Jadi objeknya gak harus selalu di tengah, kadang bisa di pinggir, kadang bisa di kiri, tergantung orang yang motonya.
tergantung tingkat kreatifnya dari seorang fotografer tersebut. Biasanya orang-orang sering terpaku dengan teori-teori yang pernah diketahui, padahal dengan meletakkan objek di pojok frame juga akan menarik asal dapat menyatu dengan elemen yang ada di sekitar objek. Setiap fotografer mempunyai cara yang berbeda dalam mengambil kondisi atau angle. Itu semua tergantung dari sense of art dan banyak memotret. Selanjutnya ada depth of field atau ketajaman. Seorang fotografer harus dapat menemukan ketajaman objek yang akan dijepretnya. Apakah objek tersebut dibuat fokus semuanya atau hanya objek utama yang fokus sedangkan objek yang lainnya tidak. Jadi tergantung fotografernya sendiri mau ada bagian yang blur, mau ada bagian yang bokeh atau semuanya fokus. Nah, selanjutnya ada fokus. Seorang fotografer harus dapat menemukan ketajaman objek yang dijepretnya. Apakah objek tersebut dibuat fokus semuanya atau hanya objek utama yang fokus sedangkan objek yang lainnya tidak. Untuk mengaturnya ada manual fokus, ada juga autofocus. Nah, selanjutnya ada exposure atau pencahayaan. Exposure adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium film atau sensor gambar. Dari banyaknya cahaya tersebut, maka akan menentukan seberapa terang dan gelap gambar yang dihasilkan dari kamera. Nah, dalam exposure itu ada beberapa fotografer yang profesional mengartikannya dengan sebutan segitiga exposure agar lebih dimengerti oleh pemula. Apa sih segitiga exposure itu? Isinya ada ISO, shutter speed, aperture. Yang ketiganya itu saling berhubungan untuk menghasilkan gambar dengan cahaya yang pas. Nah, untuk pengertiannya sendiri, exposure triangle atau segitiga exposure adalah kombinasi dari tiga hal yang ada di dalam kamera, yaitu ISO, aperture, dan shutter speed. Dengan tiga hal ini, maka akan tercipta exposure yang tepat untuk gambar-gambar yang diambil oleh kamera. Jika tidak ada salah satu dari poin itu, maka foto tidak bisa didapatkan. Selain itu, untuk menghasilkan foto yang sempurna, ketiganya harus berada di dalam posisi yang pas agar exposure yang didapat juga pas. Tidak boleh kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan bakal jadi overexposure, kalau misalkan kekurangan nanti fotonya bakal jadi gelap. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan dari segitiga exposure ini adalah aperture. Aperture pada fotografi atau yang biasa disebut dengan diafragma adalah ukuran seberapa besar lubang lensa terbuka yang berfungsi sebagai pintu masuk untuk cahaya. Biasa satuan yang digunakan dilambangkan dengan huruf F atau mungkin cara gampangnya nyebutnya bukaan lensa. Kalau Farel biasa sebut aperture bukaan lensa. Nah, semakin besar angka diafragma, bukaannya semakin kecil, sehingga semakin dikit cahaya yang masuk. Demikian sebaliknya, semakin kecil angka diafragma, bukaannya semakin besar, sehingga semakin banyak cahaya yang masuk. Depth of field itu masih dalam satu hubungan dengan aperture, saling berkaitan. Untuk yang merupakan ukuran seberapa jauh bidang fokus pada foto. Semakin kecil angka bukaannya, semakin besar diafragma akan menghasilkan foto yang fokusnya hanya sedikit, sisanya tampak kabur. Misalnya, jika Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian menggunakan diafragma f 1/8, area fokus yang Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan bakal lebih sempit. Tapi jika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menggunakan F-nya 22, area fokus yang Bapak Ibu dan teman-teman dapatkan semakin lebar sehingga hampir semua objek fokus dan tajam. Jadi nggak ada yang bokeh, nggak ada yang blur. Jadi semuanya kelihatan fokus. Nah, ini contoh hasil foto saya yang menggunakan yang paling kiri yang foto Gundam itu menggunakan depth of field yang sempit. Bukaan lensanya 1/8. Jadi yang fokus area bagian Gundamnya, sedangkan bagian daun dan backgroundnya sengaja saya buat blur. Nah, yang sebelah kanan foto gedung Isola itu saya menggunakan depth of field lebar dengan f 1/5.6. Jadi yang jadi fokusnya itu ruangnya lebih banyak. Jadi nggak ada yang blur kalau misalkan kita menggunakan depth of field yang lebar. Selanjutnya ada shutter speed. Nah, shutter speed adalah namanya waktu shutter atau sensor pada kamera.
terbuka untuk melihat subjek yang akan difoto. Hal ini berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Semakin cepat shutter speed, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan jumlah cahaya yang masuk semakin sedikit. Sebaliknya, semakin lambat shutter speed, sensor kamera terbuka semakin lama dan jumlah cahaya yang masuk akan semakin banyak. Nah, kita dapat menentukan ekspresi apa yang ingin Bapak Ibu atau teman-teman tampilkan pada foto dengan menggunakan shutter speed. Dengan shutter speed cepat, Bapak Ibu dan teman-teman dapat membukukan objek dan memberikan kesan dinamis. Sedangkan dengan shutter speed lambat, Bapak Ibu dan teman-teman dapat memberikan efek motion blur. Nah, ini contoh foto hasil foto saya yang menggunakan shutter speed lambat yaitu 1/60 atau biasa disebut teknik fotografi itu yang paling kiri yang sepeda disebut panning. Jadi kita ngikutin objek, gitu ngikutin sepeda, langsung difoto biar backgroundnya kelihatan ngeblur. Yang kanan, Varel menggunakan shutter speed cepat yaitu 1/1000. Jadi hasilnya pengambilan fotonya lebih cepat. Nah, untuk shutter speed lambat, Bapak Ibu dan teman-teman dapat menggunakan mode bulb dan tripod untuk membantu agar gambar yang Bapak Ibu atau teman-teman ambil tidak blur. Selain itu, shutter speed lambat juga dapat menunjukkan efek gerakan, caranya dengan melambatkan shutter ketika objek bergerak seperti pada gambar di bawah foto ini. Nah, untuk yang kiri, Varel menggunakan shutter speed 1/2 second. Jadi Varel suruh objeknya buat gerak. Nah, hasilnya jadi bakal gini, objeknya bakal jadi gerak. Bakal jadi ngeblur. Sedangkan yang kanan itu Varel menggunakan shutter speed lambat juga ya dengan detik yang lebih lama 1/8 second. Nah, objeknya jadi seperti ini atau biasa disebut still wall photography. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ISO. Nah, ISO kalau misalkan dalam konteks ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization atau suatu badan yang menentukan standar internasional. ISO merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah kamera dalam menangkap sebuah cahaya. Saat mengatur ISO semakin besar, maka cahaya yang ditangkap oleh kamera akan menjadi semakin besar dan kamera menjadi lebih sensitif serta lebih banyak noise. Nah, untuk satuan dari ISO tersendiri ada ISO 50, 100, 200, 800, 1600, dan ada yang jadi lebih dari 6400, 12800 itu tergantung kameranya masing-masing. Nah, ISO tidak hanya mempermudah proses pengambilan gambar dengan cahaya yang tepat, namun menggunakan ISO yang tinggi pun dapat membuat foto menjadi noise. Nah, apa sih noise itu? Noise adalah bintik kecil yang akan bisa kita temukan di dalam foto. Biasanya noise ini akan membuat foto menjadi tidak bagus kualitasnya. Nah, seperti yang dicontoh ini dari ISO auto, ISO 100 langsung ke ISO 1000. Nah, ISO 1000 kan itu agak kurang jelas gambarnya. Nah, itu disebut noise. Pada intinya, dalam menentukan ISO yang tepat, sebaiknya menggunakan ISO serendah mungkin untuk kualitas foto yang baik, dan tidak lupa untuk mempertimbangkan elemen dari shutter speed dan aperture. Jadi kalau Varel sendiri, kalau moto objek, kadang ISO-nya kalau di luar ruangan paling maksimal 800, jangan lebih dari itu. Kecuali kalau misalkan malam-malam, soalnya nanti hasil fotonya bakal jadi ada agak noise-noise-nya gitu. Jadi kurang enak dipandang. Nah, contoh foto Varel yang menggunakan ISO rendah, yang kiri Varel pakai ISO 200, itu udah di saling berhubungan dengan menggunakan aperture yang kecil dan shutter speed yang cepat. Nah, untuk yang tengah itu Varel pakai yang ISO 100 lebih rendah lagi. Kalau yang kanan itu di dalam ruangan Varel menggunakan ISO 400 dengan bukaan lensa 1,8. Nah, untuk yang kiri foto pada malam hari. Nah, di sini Varel menggunakan ISO 1250 karena keadaannya malam hari. Dan Varel gak bawa lighting, jadi mau gak mau naikin ISO. Nah, untuk yang di tengah di dalam ruangan Varel pakai ISO 800 dan yang kanan Varel luar ruangan pakai ISO 800. Nah, ini kalau untuk foto yang ini Varel menggunakan ISO tinggi yaitu 6400. Nah, untuk contoh noise itu seperti apa sih dalam sebuah foto? Nah, ini foto yang besar ini, kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman lihat, diperjelas lagi itu agak bulat-bulat gitu. Nah, itu tuh noise namanya. Jadi, ngebuat fotonya itu jadi agak kurang jelas dan agak nggak enak gitu buat dilihat. Mungkin
segitu aja materi yang bisa Farel sampaikan untuk dasar-dasar fotografi pada kali ini. Sebenarnya masih banyak, tapi Farel mau membawakan materi segitiga exposure dulu agar Bapak Ibu atau teman-teman mengerti yang paling dasarnya itu untuk diatur apa. Mungkin sekian, Farel kembalikan ke petugas yang bertugas. Terima kasih. Materinya alhamdulillah sangat-sangat detail, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman Bapak dan Ibu. Nah, untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin bertanya dalam sesi Q&A ini akan saya buka langsung saja mengenai materi yang tadi Farel bawakan, saya persilahkan boleh melalui kolom komentar ataupun langsung melalui mikrofon. Bisa langsung menyalakan saja mikrofonnya. Sekitar 2 menit saya buka sesi Q&A-nya, jadi silakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Apabila masih ada yang belum dimengerti atau tadi Farel menyampaikannya terlalu cepat, bisa ditanyakan kembali. Oh ya, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk link presensinya sudah bisa oleh Mbak Nagista dari sebagai host, bisa dilihat dari kolom komentar, kolom chat. Oke. Jika ada yang ditanyakan silakan. Jika selama 1 menit tidak ada yang menanyakan, kami akan anggap. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya, karena sudah 1 menit. Jadi kalau begitu saya langsung saja bertanya nih ke Farel sebagai pemateri. Kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari materi-materi yang barusan dijelaskan tuh? Ya, jadi kesimpulan dari materi yang tadi Farel sampaikan itu untuk memberitahu Bapak Ibu dan teman-teman kalau misalkan kita tuh harus memahami dasar-dasar fotografi. Emang ada dalam suatu kamera atau dalam HP pun ada fitur otomatis, tapi kalau misalkan kita lebih ngerti kayak shutter speednya berapa, ISO-nya berapa, itu kita bisa lebih berekspresi dalam menghasilkan suatu foto. Jadi kita bisa lebih leluasa, bisa ngambil foto dengan cahaya yang gelap, cahaya yang terang. Itu tergantung kekreatifan masing-masing. Jadi seperti itu. Baik, kalau lebih seperti itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman bisa menangkap ya, cukup jelas. Terima kasih Farel atas materinya, atas penjelasannya. Maka dari itu saya kembalikan ini sesi room ini kepada Nagista selaku host. Silakan Nagista. Ya, terima kasih untuk Farel dan Fikri, sangat bermanfaat ya materinya. Semoga kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Acara Vicon ini sudah berjalan dengan baik. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.